Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Leo. Jadi semoga readingan ini bisa bermanfaat untuk kamu yang mungkin sedang dalam masa pendekatan atau sedang mendekati seseorang ataupun mungkin kamu yang sedikit ingin mengetahui apa yang sebenarnya dia rasakan terhadap kamu, oke? Dan aku juga ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Leo. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang tentunya semoga bisa bermanfaat untuk kelangsungan hubungan kamu dan si dia di masa depan. Oke? Kita akan shuffle dulu kartunya ya. Oke, kita akan mulai readingannya. Aku akan ambil 10 kartu dan kita juga akan langsung lihat bottom of the deck-nya ya. Oke, sebentar. Betul. Oke, di sini ada King of Wands dan Six of Swords. Oke. Nine of Swords di sini. Ada Two of Cups. Eight of Swords. Oke, kita akan ambil 5 kartu lagi ya. Oops. The Magicians, Emperor, the Sun, dan Nine of Cups. Oke. Ada the Fool di sini. Di bottom of the deck kita ada the Strength. Oke. Ada the Strength di sini. Oke. Ya. Ini aku geser sedikit ya supaya kelihatan semua. Ya. Oke, untuk teman-teman Leo, di sini kita lihat dulu ya bottom of the deck-nya ada the Strength. Di sini dia melihat kamu itu sebagai salah satu sosok yang memberikan dia kekuatan lebih untuk menjalani hidup ya. Di sini mungkin selama ini sebelum dia mengenal kamu, dia itu orang yang cenderung lebih tidak terlalu berambisius. Mungkin dia menerima segala sesuatu yang ada di hidup dia, walaupun dia kadang diperlakukan secara tidak adil, walaupun dia diperlakukan tidak sesuai dengan ekspektasi dia, dia cenderung menerima saja ya. Nah, tetapi setelah dia mengenal kamu, dia akhirnya tahu nih bahwa dalam hidup itu perlu kekuatan lebih loh, perlu keyakinan lebih loh, perlu perjuangan lebih loh. Kamu itu sudah mengajarkan banyak sekali nih tentang hal tersebut kepada dia, sehingga memberikan dia kekuatan lebih untuk lebih menjalani hidup secara lebih bersemangat seperti itu ya. Karena itulah di bottom of the deck-nya ada kartu The Strength. Nah, itu kurang lebih gambaran besarnya ya, perasaan dia kepada kamu. Nah, kita lihat dulu kartu yang di atas ya. Di sini ada Nine of Swords. Di sini pada awalnya dia agak ragu nih. Agak ragu apakah sebenarnya dia bisa dekat sama kamu ataupun apakah dia bisa ada rasa sama kamu nih pada awalnya ya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata justru kamu tetap ada untuk dia gitu di tengah-tengah kesulitan hidup yang dia alami. Kamu tetap menjadi sahabat yang baik, kamu menjadi teman yang mau mendengarkan dan bahkan membantu dia loh untuk menghadapi semuanya. Dan akhirnya dia berterima kasih sama kamu. Pada akhirnya dia memiliki perasaan nih sama kamu kalau aku lihat di sini. Udah nggak diragukan lagi ya di sini. Karena di sini ada King of Wands.
ada rasa ingin berkomitmen sama kamu di sini. Dia udah mulai merasakan hal itu ya. King of Wands itu cukup identik dengan namanya komitmen ya dalam hubungan gitu. Artinya dia merasa kamu itu sudah mengajarkan dia banyak hal. Kamu juga orangnya mandiri, kamu juga orangnya sudah memberikan dia banyak kekuatan untuk menghadapi hidup, sehingga dia mulai berpikir mungkin kalau dia mau berkomitmen sama kamu, dia juga melihat kamu itu orangnya sangat komitmen gitu dalam menjalani apapun gitu. Sehingga dia merasa bahwa kamu orang yang benar-benar cukup pantas gitu untuk dia memberanikan diri memulai hubungan yang ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Dia ada pikiran ke situ sebenarnya. Oke, di sini ada Six of Swords juga. Dia melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk dia juga memulai hidup dia ke arah yang lebih baik di sini. Di sini kalau aku lihat sebelum ada kamu ya, yang kayak tadi aku bilang ya, dia banyak sekali nih menerima apa aja gitu yang dilempar ke hidup dia gitu. Dia terima-terima aja semuanya. Tapi setelah kenal sama kamu, akhirnya dia lebih mau berjuang gitu. Dia istilahnya sudah berterima kasih banget sama kamu, udah menyadarkan dia bahwa pentingnya berjuang untuk hidup gitu loh. Dan dia akhirnya juga belajar, dia juga mau berjuang loh untuk hubungan kamu loh, untuk menjadi orang yang lebih pantas untuk kamu gitu loh. Oke, jadi kamu harus bangga sama diri kamu loh Leo. Kamu sudah memberikan banyak sekali manfaat dan kebaikan untuk hidup dia, transformasi yang besar untuk hidup dia. Di sini ada Two of Cups dan Eight of Swords ya. Di sini dia juga melihat kamu itu hampir seperti sosok soulmate untuk dia. Oke, Two of Cups ya, maaf. Two of Cups itu sering kali dikaitkan kalau di asmara itu soulmate ya. Terlepas dari apakah benar-benar soulmate ataupun tidak, dia melihat kamu sebagai soulmate dia. Dia merasa dia nggak perlu berpura-pura jadi diri yang lain. Dia merasa ada bahwa ketertarikan dan rasa sayang dia ke kamu itu udah nggak sekedar cuma rasa suka doang, udah cuma nggak sekedar rasa sayang aja, tapi ada sesuatu yang lebih tinggi dari situ. Dia merasakan adanya suatu koneksi, mungkin koneksi spiritual, adanya kesamaan energi gitu. Entah kenapa dia ngerasa bahwa apa ya, chemistry kalian itu kuat banget lah yang nggak pernah dia rasakan gitu. Itu menghilangkan semua keraguan dia. Akhirnya sekarang sih aku lihat dia udah nggak ada rasa ragu ini. Sekali lagi ya, ini pada awalnya doang loh dia agak-agak ragu, agak-agak pesimis lah sama hubungan kalian gitu. Nah, tapi seiring berjalan waktu dia udah nggak ada ragu lagi. Malah dia sekarang lihat kamu itu pantas gitu loh untuk ada di hidup dia gitu. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini yang dia rasakan. Nah, di sisi lain ya, sebenarnya di sini kalau aku lihat masih ada sedikit bukan masalah ya, ini mungkin ya sedikit pertimbangan lah ya untuk kamu juga, untuk dia juga gitu ya. Mungkin ini lebih ke dia ya, karena ini kita fokusnya adalah apa yang dia rasakan ke kamu ya. Di sini ada sedikit mungkin bahasa Indonesianya lebih konflik kepribadian ya di sini kalau aku lihat ya. Nah, kebetulan kalau aku lihat di sini sebagian besar dari kamu itu sama-sama memiliki kepribadian yang cukup dominan di sini. Oke? Walaupun pada awalnya dia pesimis ya, bukan berarti dia pasif ya, tapi kepribadian dia dominan gitu. Seringkali kalau aku lihat di sini ketika ada konflik ataupun mungkin kalian ada sedikit perbedaan pandangan di satu sisi, ada kecenderungan nggak ada salah satu dari kalian yang mau mengalah gitu ya. Ada kecenderungan seperti itu. Oke, karena di sini ada The Emperor dan Magician, kepribadian yang kuat dan ego di sini. Nah, aku nggak tahu apakah di sini dia yang masih bisa jadi dia masih belum bisa meninggalkan egonya ataupun egonya masih tinggi, bisa juga jadi kamu karena kepribadian kamu yang lebih dominan, bisa jadi seperti itu, ataupun keduanya ya. Sekali lagi bisa dua sisi ataupun salah satu pihak. Nah, tapi intinya adalah personality clash ya, konflik kepribadian di sini. Nah, kadangkala konflik kepribadian itu membuat dia sedikit merasa bukan terancam ya, mungkin agak-agak membuat dia merasa sedikit nyaman dan sedikit mempertanyakan gitu. Kalau memang ada konflik ya, terutama lagi ada konflik nih ya, mungkin kamu kemungkinan sih beberapa dari kamu itu tipe yang kalau ada konflik tuh langsung kamu nggak mau membuat dia berkepanjangan lah, kamu langsung membahas gitu. Sedangkan dia itu lebih suka mungkin nunggu adem dulu, mungkin nunggu beberapa waktu dulu. Mungkin kalau dia lagi nggak mood membahasnya, mendingan nanti dulu lah. Tapi misalkan kamu nggak mau membiarkannya berkepanjangan dan akhirnya mungkin secara nggak langsung dalam tanda kutip kamu memaksa dia untuk ngomong secepatnya, padahal dia nggak mau.
Dan akhirnya dia malah merasa agak sedikit terganggu. Kamu akhirnya kok jadi kayak maksa dia. Dia agak jadi agak kurang nyaman di bagian hal itu. Sehingga dia agak sedikit mempertanyakan. Sedikit doang sih. Ini hanya masalah personality clash dan ego ya. Nah, jadi mungkin sarannya adalah ketika memang bisa terjadi ada konflik dalam hubungan kalian, dalam hubungan pendekatan kalian, ataupun misalkan dalam pertemanan kalian, em, usahakan tidak saling mengutamakan ego ya. Ada baiknya memang membiarkan adem terlebih dahulu. Kalau memang ada salah satu kecenderungan dari kalian yang seperti itu, kalau misalkan ini lebih beratnya di kamu, berarti ada baiknya kamu yang meredam emosi kamu dulu ataupun ego kamu untuk beberapa jam lah minimal gitu ya. Akan lebih produktif untuk menyelesaikan konflik tersebut secara ketika memang emosi kamu ataupun emosi dia tuh lagi nggak di atas kepala ya, sehingga semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Oke? Di sini ada Nine of Cups dan ada The Fool juga. Kadang-kadang perbedaan keinginan juga membuat dia sedikit mempertanyakan. Oke? Perbedaan keinginan ya. Mungkin kamu memiliki hobi A tapi dia memiliki hobi B. Nah, itu kebetulan nih kalian berdua juga, kamu mungkin menganggap hobi B itu apaan sih? Dia sebaliknya dia menganggap hobi A itu apaan sih? Sehingga juga kalau dipaksa kalian menjalani hobi tersebut bersama-sama juga nggak nyambung gitu, karena memang agak berbeda ya gitu. Nah, kadang-kadang dia juga agak ada sedikit keraguan ataupun pertimbangan di bagian situ. Oke, apakah memang ada baiknya kamu berkomitmen nih nanti ke jenjang berikutnya gitu. Karena ya masalah perbedaan keinginan, bukan perbedaan prinsip ya. Kalau untuk prinsip kalian kurang lebih sama, hanya perbedaan keinginan. Mungkin hobi ataupun passion dan sebagainya di sini. Oke? Di sini kebetulan ada The Fool. Dia juga berharap ya, mungkin dalam hati dia berharap agar kalian bisa menyelesaikan segala sesuatu ataupun menerima segala sesuatu dengan pikiran yang lebih terbuka ya, istilahnya lebih open minded lah gitu. Dia berharap kalau memang ada masalah ataupun ada perbedaan keinginan, bisa dia berharap kamu bisa menerimanya dengan lebih open minded ya, artinya tidak menjudge dia. Mungkin secara nggak langsung nih kamu bisa sering menjudge dia nih karena ada perbedaan tersebut ya. Dia kalau aku lihat sangat takut nih kalau misalkan dijudge macam-macam, terutama oleh kamu ya, karena dia memiliki perasaan sama kamu gitu. Nah, kadang-kadang mungkin secara nggak sadar kamu mengatakan hal itu walaupun kamu nggak bermaksud, sehingga dia merasa agak kurang nyaman nih kalau seperti itu gitu. Dia berharap ya kalau bisa kamu lebih berpikiran terbuka juga, sehingga dia juga akan berusaha untuk berpikiran lebih terbuka, sehingga suatu saat kalau memang ada perbedaan, kalian bisa mendiskusikannya secara lebih baik-baik dan lebih bisa menerimanya, kekurangan masing-masing. Oke? Jadi di sini letak perbedaannya sih ya, kalau aku lihat lebih ke masalah perbedaan keinginan sih ya, yang lebih dominan ya di sini kalau aku lihat. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan untuk kamu juga, supaya bisa mencari titik tengahnya nih sama dia. Tentunya dengan cara baik-baik, dengan cara yang lebih produktif ya, sehingga pada akhirnya moga-moga ketika dia sudah lebih memantapkan perasaannya, dia juga bisa mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi ya, yang tentunya bisa membuat kalian menjadi lebih berbahagia dalam suatu ikatan yang lebih resmi seperti itu ya. Oke, tapi tentunya sekali lagi terlepas dari keputusan apapun yang kamu ambil dan terlepas dari seberapa resonate readingan ini, entah di aspek yang dimanapun, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran ya para Leo, dan tentunya bisa menjadi pertimbangan kamu juga mengenai keputusan yang kamu ambil ataupun rencana-rencana yang bisa kamu lakukan ke depannya agar kelangsungan hubungan kalian ke depannya menjadi semakin lebih baik. Oke, aku mendoakan tetap yang terbaik untuk kamu para Leo, dan good luck. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.